Pagi-pagi gue bangun jam 6. Tante gue duduk di depan TV tanpa ekspresi bang. Saya kan tumben bangun pagi jam 6. Nggak jawab bang. Diem aja deh. Diem. Tante gue nggak jawab, otomatis gue kamar mandi dong. Ya gue mau minum, sekalian gue mandi. Tante gue ada di kamar mandi bang. Weh, yang tadi siapa? Gue cuman kayak ngeliat kayak dari bayangan tante gue tuh kayak lagi gerak tangan kayak gini doang. Tapi gue nggak tahu dia lagi ngapain. Ya pokoknya tuh kayak begini, terus begini lagi, gini lagi bang. Gue nggak tahu dia lagi ngapain. Cuma posisi dia kan kayak ngomong, tapi gue nggak tahu dia ngomong sama siapa. Ustadznya bilang gini, keluarga kamu jangan dulu ada yang datang ke rumah ini. Ini rumah udah jadi sarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang Ahaditya. Dan malam ini gue kedatangan seseorang nih yang bakal nyeritain pengalaman horornya tinggal di suatu rumah sengketa keluarga. Jadi rumah sengketa ini ya tahu sendiri ya, rumah sengketa itu seperti apa. Rumah rebutan ya, rumah warisan, dia tinggal di situ. Dan kejadian-kejadian horor yang dialami di sana ini sampai memakan 3 korban jiwa dari anggota keluarganya. Jadi di sebelah gue udah ada Kak Ari. Ya. Halo Kak. Halo. Halo Kak. Thank you ya Kak yang udah datang ke sini. Iya, sama-sama. Buat nyeritain pengalaman horornya yang epic ini. Oke Kak, ini rumah di daerah mana nih Kak? Ini daerahnya sih Bandung ya. Di mananya? Bandung Timur, sekitar daerah Ujung Berung. Ujung Berung. Ujung Berung. Ujung Berung, dan rumahnya sampai sekarang belum laku-laku Kak? Yang belakang. Yang belakang? Kalau depan tuh tanahnya udah laku, cuman bagian setengah ke belakang tuh belum laku sampai sekarang. Oke. Ini rumahnya masih dijual ya berarti? Iya, papannya masih dijual. Khususnya ada papan masih dijual. Iya, masih. Di daerah Ujung Berung Bandung. Dan 3 anggota keluarga yang meninggal ini bener katanya emang buntut dari kejadian ini. Kejadian-kejadian yang dialami di rumah tersebut ya. Iya. Ini luar biasa banget. Bahkan katanya tadi Kak Ari sampai dulu tuh sampai benar-benar hampir ya. Hampir juga. kena. Sebelum yang ketiga tuh sebenarnya aku dulu harusnya. Alhamdulillahnya nih Kak ya, lu nggak jadi kena. Kenapa ya? Ya. Alhamdulillahnya. Karena ya nanti untuk detailnya ceritanya sabar dulu nih Kak. Dulu ya. Gue juga penasaran soalnya mau tahu gimana ceritanya. Dan ya buat sahabat lonceng nih ya, yang penasaran sama ceritanya Kak Ari ini, wajib nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip karena ini sesuatu hal yang baru di Lonceng Misteri. Sebelumnya kalau rumah angker biasanya ya udah angker karena beberapa sebab, dan ini lumayan unik nih, sengketa yang baru di Lonceng Misteri. Jadi kalian wajib banget nonton dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan juga kita mau nginfoin nih sama kalian semua kalau kita nanti bakal road podcast juga nih di luar kota, bakal road podcast lagi kemarin di Bandung. Nanti rencana kita bakal ada di 3 kota, di antara 3 kota ini Purwokerto, Semarang, dan Malang. Jadi buat kalian nih yang pengen jadi narasumber juga yang tinggal di daerah Purwokerto, Semarang, atau Malang, itu bisa langsung kirim ceritanya ke link yang ada di deskripsi. Nanti kita lihat ceritanya yang kayak gimana, dan yang terbanyak kota itu yang bakal kita pilih ya, antara 3 kota itu. Oke, Kari, kayaknya gak usah lama-lama lagi nih ya. Langsung kita mulai aja nih Kak ceritanya. Oke Ri, itu gimana Ri kejadiannya Ri? Ya kejadiannya tuh ya sekitar gue masih SD kelas 5 kelas 6 sih bang. Jadi dulu kan 2005 kayaknya tuh, apa 2006 itu kan gue tinggal sama Nin. Nin tuh jadi kayak neneknya bokap gue gitu. Nah di situ kan kayak ibarat ya namanya udah tua banget ya. Jadi tuh kalau misalkan gak ada yang nemenin kan ya kasihan gitu, takut kan. Nah dulu tuh gue tinggal sama dia tuh di kamarnya dia itu kan tempat tidurnya kayak kasur-kasur zaman dulu tuh. Jadi kayak ranjangnya tuh yang besi tuh. Kasurnya tuh kayak masih kasur kapuk lah ibarat kayak gitu kan. Nah gue tuh paling senang tuh tidur di kolong kasurnya dia.
Di bawahnya gitu. Iya, dipakein tikar kayak gitu kan. Nah, gue tinggal di sana itu ya lumayan cukup lama sih sampai kelas 1 SMP lah ibarat kayak gitu kan. Nah, pas dari situ gue kelas 1 SMP tuh nin gue tuh sakit. Pas tahun 2000 berapa ya? 9 apa berapa gitu nin gue tuh sakit terus wafat lah ibarat gitu kan. Wafat itu sampai orang tua gue kan maksudnya nggak tinggal di situ kan, soalnya kan kayak sekolah gue tuh tinggal nyebrang doang lah dari rumah nin gue ini. Gue tinggal di situ, nin gue meninggal, yang datang tuh baru bokap sama tante gue itu yang tinggal di belakang. Terus akhirnya tuh kayak ibarat sehari sebelum nin gue meninggal tuh tante gue tuh udah kayak ibarat kayak ngomong ini harus dibagi nih. Kayak gitu kan. Cuma kan gue yang namanya bocah kan kagak ngerti ya dibagi apaan gitu kan. Udah tuh pas nin gue meninggal di hari itu siang jam 10 tuh langsung dimakamin. Pas nin gue meninggal tuh kayak berasa rumah belakang tuh udah anyep banget bang. Gue berasa tuh di situ kayak ada yang aneh lah rumahnya, rumah bagian belakang gitu kan. Soalnya tuh jadi kayak rumah nin gue kan belakang lu panjang kan. Nah, tante gue tinggal di belakangnya rumah gue itu kebun. Di situ malam di hari nin gue meninggal juga 12:30 itu ada yang ketok-ketok bang, yang ketok-ketok. Cuman pas di situ kan jadi nyokap gue kan ada di rumah tuh gara-gara nin gue meninggal ini nggak bolehin gue bang buka pintu. Pas ada yang ngetok-ngetok itu? Iya, 12:30 malam. Gak boleh, jangan dibuka kata mak gue gitu kan. Terus gue bilang, kenapa? Maksudnya kan kayak ada tamu gak mungkin gue gak buka dong. Yeah. Kata gue, jangan. Kamu lihat deh jam berapa, kata dia gitu, katanya gue. Akhirnya namanya gue penasaran ya. Jadi kan dulu tuh kayak kacanya tuh masih pakai kaca nako gitu. Ya, kalau yang kita tarik satu, tarik semua ya. Ya kan kacanya pada ngebuka tuh. Gak dibolehin juga sama nyokap gue. Akhirnya juga cuman buka jendelanya aja bang. Itu di situ gue lihat kuntilanak tinggi. Kepalanya tuh hampir nyentuh sama genteng bang, sambil bawa-bawa apa? Kepala babi hutan, lu ngerti gak yang babi yang warna hitam gitu? Hah? Bagong lah kalau ibarat kalau di sana disebutnya kan, bagong tuh. Gue di situ kaget bang, tuh bener-bener gue pas ngeliat dari jendela itu, ya gue nggak tahu tuh gue berhenti berapa detik tuh ngeliatin si kuntilanak ini kan, kaget di situ. Nah, gue tuh ditepok sama gue bang. Kamu ngapain katanya, buka-buka jendela, ini jam berapa kata dia begitu kan. Gue dimarahin tuh bang. Udah tuh akhirnya gue masuk kan, namanya udah ngeliat kayak gitu pasti kayak kepikiran terus dong, pikiran tadi apa gitu kan. Gue kayak nggak ngerti lah maksudnya kayak begituan tuh apaan gitu kan. Gue buka, kamu tuh kalau misalkan ada yang ketok-ketok jam segitu jangan dibuka katanya itu. Terus kan gue bilang kan cuma lihat dari jendela, ya jangan katanya gitu. Kalau misalkan kamu lihat di jendela, kalau dia ikut masuk gimana? Nyokap gue bilang kayak begitu bang. Udah tuh itu dari situ gue nggak mau ke kamar mandi sendiri bang. Oke, ini berarti nyokap kayak udah paham ya? Udah paham dia bang. Oh terus itu sosok kuntilanak nih yang kuntilanak bang. Wujudnya gimana nih? Jadi wujudnya tuh kayak dia tuh kayak baju jubah gitu kan tinggi banget tuh. Ya nggak putih-putih banget sih, kayak agak-agak sedikit lusuh lah ibarat kayak Dekil gitu. Ya, terus pas gue lihat kan pas dibuka kayak gitu, gue kira tuh dia nenteng apaan. Ternyata tuh kepala bagong itu bang, yang babi hutan itu. Lu mau lihat mukanya nggak? Gue nggak ngeliat, soalnya tuh kayak rambutnya tuh kayak bener-bener nutupin dia banget. Lu tau kayak rambut gimbal gitu. Nah, itu ketutup banget bang. Oke, gue ngerti nih. Lu pas itu langsung ke distract sama tingginya langsung. Ya, gue sih kayak heran gitu, maksudnya itu apaan gitu kan. Gue mikirnya kayak gitu. Pas dari situ udah tuh kan gue nggak mau ke kamar mandi sendiri tuh bang. Gue bangunin nyokap tuh jam 3-an lah. Maksudnya gue pengen buang air kecil lah ibarat kayak gitu kan. Gue bangunin nyokap tuh. Nyokap ya udah diantar tapi cuman sampai depan kamar mandi tuh bang. WC-nya nin gue itu masih sumur yang ditimba. Yang ditarik gitu kan. Si kuntilanak itu udah di dalam bang. Di depan sumur. Depan sumur persis. Gitu gue nggak jadi ke toilet bang, langsung keluar lagi gue. Gara-gara pas ngelihat ke dalam, dia ngebelakangin gue ya tapi posisinya itu. Jadi gue nggak ngelihat mukanya lagi kan. Dia lagi ngadep sumur itu ya. Jadi dia tuh kayak ini kayak sumur, nah ini dia di sini. Tapi ngebelakangin gue. Itu gue jadi ngedadak nggak pengen buang air kecil lagi bang. Gue langsung lari ke kamar, nyokap gue tanya tuh, ngikut lari kan ke kamar. Kenapa katanya?
Gak tahu, pokoknya itu ada tante pakai baju warna putih. Gue bilangnya kayak gitu bang. Udah tuh, itu kan udah jam 3 bang. Pagi tuh kan namanya orang tua zaman dulu nih. Kan kalau subuh pasti bangun lah kayak buat beberes apa kayak gimana gitu. Nyokap gue tuh mau beresin halaman depan. Nah, jadi kan kayak halaman depan itu teras nih. Nah di depan terasnya itu kayak ada saluran air buat ke selokan lah ibarat kayak gitu kan. Pas buka pintu tuh bau bangkai bang. Bau bangkai tuh kan. Nyokap bilang, kok bisa bau bangkai gitu kan. Di situ kan kayak jadi ibarat tuh rumah Nin gue tuh cuma dikasih space buat 1 motor doang. Buat ke kampung yang belakang tuh kan meskipun lewat kebun kan. Nyokap gue bilang kok bau bangkai katanya. Padahal tuh gak ada apa-apa bang. Akhirnya nyokap gue kan dibersihin. Berharap nyokap gue tuh bau bangkainya hilang. Ternyata masih ada bang. Dan ternyata tuh pas nyokap gue bersihin itu ada tanah kuburan. Tanah kuburan yang dimana si kuntilanak yang tinggi itu berdiri. Oh anjir. Kayak gitu bang. Pas nyokap gue bilang, ini baunya dari mana ya katanya gitu kan. Terus nyokap gue kan tiba-tiba tuh mungkin keinget yang pas malam nih. Dia diem tuh bang. Posisi tuh ceritanya bokap gue kan sering kerjanya luar kota nih. Jarang di Bandung lah ibarat kayak gitu kan. Jadi pas Nin gue dimakamin bokap gue juga gak ada. Soalnya dia kan kayak lagi tugas di luar kota lah ibarat kayak gitu kan. Bokap gue datang tuh bang. Bokap gue cerita semua kalau bokap gue katanya pas Nin meninggal tuh ada hal yang aneh lah ibarat kayak gitu kan. Jadi gue sama nyokap kan gak ikut ke pemakaman kan. Karena gak boleh nih sama tante gue. Nah, nyokap gue bilang gini, cerita katanya pas gue tidur setelah pemakaman, Nin gue tuh datang ke mimpi nyokap gue. Katanya dia bilang gini, harusnya Nin tuh gak meninggal hari ini. Harusnya. Masih ada tuh beberapa hari ya sekitar 2 atau 3 hari sebelum Nin meninggal tuh, Nin masih bisa ngasih pesan sama kayak ibarat tuh pamitan lah ibarat gitu. Tapi kenapa Nin meninggal hari ini? Dia bilang begitu bang. Habis kayak gitu gue bangun. Gue kan tidur siang bareng sama nyokap nih. Gue juga cerita gitu. Kata nyokap gue, kok sama mimpinya? Jadi kayak ibarat tuh Nin gue tuh kayak nyampein pesan gitu bang. Kenapa hari ini gue meninggal gitu loh. Soalnya tiba-tiba banget bang. Jadi kayak ibarat paginya sakit, siangnya meninggal. Oke. Kayak gitu. Posisi itu di situ kan gue lagi libur sekolah tuh. Posisi kan gue kan di situ dari pagi sampai siang amanin gue. Gue nggak lihat tanda-tanda dia mau pergi ibarat kayak gitu kan. Pas kayak gitu, bokap juga kayak ngomong, udah mungkin takdirnya. Gue ngomong kayak gitu. Cuman bokap gue tuh mukanya kayak masih apa ya, berat lah ibarat gitu, nggak percaya kan ibarat kayak gitu. Abis kayak gitu tuh nyokapnya bokap gue datang di hari kedua setelah Nin gue meninggal, datang. Jadi tuh nenek gue dari bokap tuh nggak dikasih tahu kalau Nin gue tuh meninggal. Yang harusnya ngasih tahu itu tante gue. Ternyata tuh nggak dikasih tahu. Udah kan. Jadi kan ibarat di situ tinggalnya jadi kan kayak nyokap, bokap, gue, abang, tante sama keluarganya, sama nenek gue. Nah mulai dari situ bang, kayak lu lagi ngumpul nih di ruang tengah. Gue kan dulu kan kayak ibarat peka lah sama yang kayak begitu. Jadi bokap gue tuh kayak peka, tapi kalau lagi apes tuh dia bisa lihat. Di ruang tamu tuh dilihat dari tante gue, itu ada yang ngelendotin bang. Nggak tahu, kata bokap gue tuh sosoknya dia nggak ngerti kan, nggak tahu itu nenek-nenek apa mungkin kayak kuntilanak segala macam kayak gitu kan. Jadi tuh tante gue tuh bongkok begini bang, miring badannya, gara-gara tuh ada yang ngelendotin. Itu lagi posisinya di ruang tamu bang, barengan. Tapi kan bokap gue nanya gini, kok maksudnya itu kan tante gue kan adiknya bokap kan, cuma beda ayah. Nanya gini, perasaan kemarin sebelum bokap gue ke luar kota, dia masih normal-normal aja nih. Maksudnya badan masih seger, sehat gitu. Kok tiba-tiba langsung kayak gini. Nah, kayak gitu kan. Udah tuh bokap gue cuma nanya kayak gitu. Udah tuh pas udah ngobrol-ngobrol, nah pas di hari itu kan semua keluarga ngumpul lagi tuh pagi. Bau bangkai itu tuh masih ada bang. Yang di teras itu. 3 hari gak hilang. 3 hari gak hilang bang. Bau bangkainya. Itu padahal udah kayak disemprot pakai pembasmi serangga lah. Ibarat kan maksudnya ada wanginya gitu kan. Pewangi ruangan. Terus kapur barus juga udah dikasih tuh kan di depan. Tetap gak hilang bang. Hari ke 9 apa ke 8. Terus itu mulai bang.
tante gue itu tiba-tiba suaminya sakit, kayak stroke tapi bagian mukanya dong. Oke. Jadi bibir atas ke kiri, bibir bawahnya ke kanan, matanya nggak bisa kedip. Ya, bokap gue aneh dong, kok tiba-tiba sakit gitu kan? Kok tiba-tiba sakit? Kenapa awalnya gitu kan? Habis kayak gitu si tante gue tuh nggak ngomong apa-apa. Padahal posisinya di situ kan masih gue tinggal di situ kan sama nyokap lah, ibarat itu sama abang gue. Belum balik gitu kan karena masih ngurusin buat pengajian segala macam gitu kan. Udah ngomong kayak gitu, tante gue diem doang bang di situ ngomong. Nah, tapi si om gue ini di setiap jam 1:30, jam 2 posisinya tuh jamnya sama si kuntilanak yang gue bilang tinggi itu tuh ada. Om gue tuh teriak-teriak terus bang, jangan, sakit, jangan, kayak gitu doang bang teriaknya. Udah lewat jam 2 berhenti bang, mulai lagi tuh stroke mukanya, mulai lagi bang. Jadi dia tuh nggak bisa gerak, ibarat kayak gitu kan, kayak mata buat ngedip aja tuh kayak susah gitu buat dia kan. Udah tuh jangan gitu. Nah, nyokap gue kan aneh kan, kenapa gitu. Tapi nggak dibolehin masuk kamar bang, gue sama nyokap gue nih. Udah nggak apa-apa katanya, udah biasa kayak gitu. Padahal sih gue tahu tuh pas gue masih tinggal di situ, om gue tuh sehat-sehat aja gitu kan, nggak ada masalah gitu. Nggak lama dari nin gue tuh, gue pernah ditemuin sama nin gue bang. Itu pas gue mau ke toilet juga sama, dimana gue nggak ngebangunin nyokap kan, kasihan gitu kan. Nin gue tuh ada di dapur bang. Kayak rutinitasnya dia gimana sih? Kalau jam segitu tuh dia kan udah beres-beres tuh kan, udah beres-beres nyuci piring. Gue denger tuh di dapur tuh kayak ada aktivitas gitu kan, nyuci piring gitu. Pas gue kesana, jadi kayak gue tuh kayak ragu-ragu lah, ibarat ngeliat ke kamar ke dapur tuh. Jadi gue kayak cuman ngelawak gini doang tuh bang. Nin gue lagi cuci piring. Dan gue cuci piring bang. Di situ gue baru kayak nge-lag lah, ibarat mikirnya lama banget gitu kan. Gue baru sadar, bukannya gue udah meninggal ya? Baru sadar bang situ bang. Habis kayak gitu gue lari bang ke kamar, bangunin nyokap gue bang. Mama, ini ada di kamar mana? Di dapur tuh lagi nyuci piring. Nyokap gue langsung kayak nepok pundak gue itu. Ini udah nggak ada, katanya. Udah mau lebih dari seminggu lah ibarat gitu kan. Tapi aku beneran lihat tuh, waduh. Ternyata tuh di dapur memang udah bersih bang. Kan kalau nyuci piring kan pasti otomatis ada air yang muncrat lah ibarat gitu kan, keluar dari wastafel nih ibarat gitu. Nggak ada bang, kering. Bener-bener kering bang, nggak ada. Tuh gue sama nyokap gue kan meriksa kan, karena nggak percaya sama gue tuh, gue ngeliat apaan. Jam subuh lagi nyokap gue tuh jam 5-an lah bangun, kayak beberes seperti biasa gitu kan. Yang nyokap gue yang lihat bang, kamar mandi depan sumur, kuntilanak yang tinggi. Depannya nin gue. Depannya kuntilanak itu tuh jadi kayak sumur nih. Ini kuntilanak, seberangnya nin gue. Seberangnya si kuntilanak ini. Jadi kayak space-nya tuh kayak dikasih space-nya tuh gara-gara ada si sumur ini. Iya. Nah, nyokap gue di situ kayak nge-freeze badan bang. Jalan nggak bisa. Kata dia tuh dia berasanya teriak sih. Cuma tuh nggak teriak bang. Nggak ada suara apapun yang keluar. Itu kan maksudnya kayak kamar mandi itu kan deket sama kamar nih. Gue tuh nginep di kamar yang depan. Karena kamar tengah itu tante gue masuk lakinya. Kamar ketiga deket kamar mandi tuh anaknya tante gue. Itu di situ nggak ada yang denger kalau nyokap gue tuh teriak bang. Itu posisinya jam 5 subuh loh. Maksudnya kayak ya matahari sedikit keluar lah ibarat gitu kan. Terus nyokap gue teriak, tapi nggak ada yang denger. Persis itu di kuntilanak, sumur, nin gue. Nah, kata nyokap gue, nin gue tuh kayak mukanya tuh kayak mau menyampaikan sesuatu bang. Kayak meraut mukanya tuh sedih banget, kata dia kayak begitu kan, kata nyokap gue. Udah pas paginya, nyokap gue tuh pulang lah ke rumah. Maksudnya kan kayak rumah gue tuh deket lah sama nin gue tuh. Cuman kan kayak ibarat ini rumahnya nin gue nih kebon. Nah ke sebelah sana itu kayak ada perumahan lah ibarat kayak gitu kan, kayak kampung perumahan. Dan gue tuh di situ, orang tua gue tinggal di situ. Nyokap gue pulang bang, tapi lewatnya kebun itu kan dikasih space jalan kan sama nin gue, meskipun itu tanahnya nin gue nih gitu. Yasinan berapa hari tuh nyokap gue keluarga gue tuh balik lagi ke rumah nin gue kan.
mau tahlilan. Itu tuh padahal udah kayak buat orang yang pengajian tuh udah dikasih tahu bang, hari ini tuh udah pengajianin gue, gak ada yang datang bang. Waduh. Sama sekali gak ada yang datang. Ternyata tante gue tuh nggak ngabarin ke warga dekat situ kalau gue mau ada pengajian lagi. Gue kayak berpikir kayak sengaja nggak sih ini? Ya sengaja nggak sih? Padahal nyokap gue tuh udah kayak ibarat masak buat orang yang mau datang tahlilan nih, ya kan? Rasa berterima kasih lah ibarat kayak nggak datang sama sekali bang orang. Ya mau nggak mau kan yang tahlilan ya udah yang ada di situ aja lah. Iya. Ya kayak anaknya nenek gue, bokap sama keluarga gitu kan. Cuman itu doang bang. Di situ mulai lagi bang. Habis tahlilan, bokap mau ambil wudhu jam 9 malam lah. Mungkin kayak dia kan mau sholat isya nih. Kalau mandi, bokap gue juga diliatin bang. Si kuntilanak itu. Yang tingginya sampai segenteng. Gimana kejadiannya tuh? Jadi bokap gue kan mau wudhu nih, masuk. Jadi bokap gue mau masuk ke kamar mandi aja tuh. Jadi kamar mandinya tuh nggak pakai pintu bang, pakai tirai. Udah depan tirai, bokap gue tuh kayak berhenti tiba-tiba. Mungkin kata bokap gue tuh kayak dalam hati masuk nggak gitu. Akhirnya dia masuk kan karena niatnya mau sholat nih, ambil wudhu kan. Buka tirai, sama bang. Yang di depan nyokap gue, ada kuntilanak seberangnya. Anin gue lagi. Sama bang. Bokap gue sampai di situ bener-bener sama kayak nyokap gue, nggak bisa gerak. Ya ada 5 detik lah katanya dia ngelihat 5-10 detik ngelihat gue di situ nangis. Sama bang pesannya, nggak harus ini gue mati. Sama ya pada. Sama. Nggak harus hari ini gue meninggal. Harusnya ada beberapa hari buat gue ngasih pesan sama pamit nih sama anak-anak gue. Ibarat ngasih wasiat lah. Ya. Gak lama dari situ sekitar belum 40 hari nin gue sih paling kayak baru 12-13 hari lah gue masih tinggal di situ tuh bang, karena gue kan kayak ibarat ngerasa kehilangan banget lah. Biasanya gue tiap hari ketemu sama nin gue kan, gue tidur tuh di kamar nin gue bang, di kasurnya dia. Gue berasa tuh nin gue tuh lagi duduk di samping gue bang sambil nangis. Maafin ya, kayak nin tuh nggak sempet pamitan kayak gitu. Habis kayak gitu tuh nggak lama, jadi kan kayak kamar nin gue tuh langsung kayak belakangnya tuh nyambung kamarnya tante gue, karena dapur kan space-nya di luar kan. Nyambung. Anaknya tante gue teriak-teriak bang, teriak-teriak. Habis kayak gitu pas dilihat tuh pagi-pagi jam 6 lah, posisi anaknya tante gue yang cewek itu sama kayak bokapnya bang. Nah, jadi kan bokapnya itu kan yang gue bilang bibirnya ke kiri sama ke kanan tuh. Itu kan sempet di kayak kayak koma lah ibarat gitu kan. Koma ya? Iya. Kita kan gak tahu asal usulnya karena ditanya kan tante gue gak mau jawab bang. Pas ngomong kayak gitu, anaknya ngalamin hal yang sama kayak bokapnya bang. Bibir yang atas ke kiri, yang bawah ke kanan. Ya ampun. Sama bang. Terus kayak gitu kan gue kaget tuh. Bokap gue nanya, kok bisa gitu kan, kenapa nih? Maksudnya kan bokap gue mikirnya kan dari nin gue kayak gini ngasih pesan mulu, anaknya tante gue pada kayak begitu nih, ibarat kan laki sama anaknya kan kayak gitu kan. Nanya kenapa, tante gue tetap diam bang, nggak mau tanya nggak mau jawab sama sekali lah ibarat kayak gitu kan. Udahlah nyokap gue nggak mau terlalu maksa nanya gitu kan. Udah. Nah, si lakinya tante gue itu kan udah posisi koma nih, kata dokter sama ustadz. Itu kan sempat diruqyah sama ustadz, di ngajiin sama ustadz, itu tetap begitu bang. Tante gue ngelihat lakinya itu ngomongnya udah meninggal bang. Dia ngelihat lakinya tuh udah meninggal, kayak nggak ada nafasnya lagi. Kalau orang nafas kan dari perut kelihatan tuh, kayak kembang kempis ya. Tante gue tuh ngelihatnya lakinya udah nggak ada bang. Akhirnya kan itu ada kayak ustadz sama dokter gitu kan, kayak mastiin anaknya kenapa tuh. Dokter sama ustadznya ngomong lakinya tuh masih ada. Mereka tuh masih ngeliat ya, kita juga maksudnya kayak gue nyokap itu masih ngeliat nafasnya gitu, tapi tante gue ngeliatnya itu udah meninggal. Ih, gila, aneh banget ya. Udah nggak ada nafasnya sama sekali bang. Udah tuh, terus kan akhirnya mungkin ya kayak ustadznya ngomong, ya udah tunggu aja sekitar 2-3 hari, maksudnya suaminya ada perkembangan apa enggak gitu kan. 2 hari kemudian suaminya benar-benar meninggal bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beneran meninggal bang lakinya, posisi bibirnya tetap kayak gitu.
Di rumah sakit meninggal akhirnya. Nah, nggak bisa dilurusin, bibirnya tetap kayak itu. Jadi posisi dia meninggal sampai dikuburin itu tetap begitu bibirnya. Habis kayak gitu kan, maksudnya kayak orang udah nguburin selesai nih. Tante gue nggak mau ngadain pengajian. Oh, gila. Buat lakinya, nggak mau. Padahal nyokap di situ ngomong ya udahlah, maksudnya kayak ibarat pengajian itu kan kayak nin gue meninggal sama om gue meninggal kan nggak lama jangkanya kan. Ya paling kayak 14 sampai 16 hari lah. Tante gue ngomong nggak usah ada pengajian buat lakinya. Yaudah pengajian buat nin gue aja gitu kan. Oh, dia bilang gitu. Tapi buat lakinya nggak usah. Dia bilang begitu kan. Udah tuh, kayaknya kan ya, maksudnya kita kan cuma ngikut-ngikut aja lah, udah yang punya tuan rumah kan ibarat ngomongnya begitu kan, kita ngikut aja gitu kan, maksudnya daripada repot cekcok nih nantinya kan masalah pengajian, ya udah bokap gue bilang ya udahlah terserah gitu kan, udah tuh, pas habis kayak gitu, malamnya jam 2 pagi, tante gue teriak-teriaknya sama kayak om gue yang udah meninggal bang, jangan sakit, jangan gitu kan, di kamar bang. Dan itu tuh kamarnya dia tuh nggak boleh ada orang yang masuk sekalipun itu anaknya. Jadi tante gue tuh punya anak 2, yang laki sama cewek. Cuman anak lakinya tuh udah nikah, jadi kan kayak out dari rumah lah. Maksudnya ngontrak kecil-kecil sama bininya ibarat kayak gitu kan. Udah nih anaknya yang cewek kan sakit kayak bokapnya bang. Iya bibirnya itu ya. Ya ternyata tuh gue baru tahu setelah berapa minggu tante gue ngomong sama bokap nih. Anaknya dia yang laki tuh masuk RSJ bang. Anaknya yang? Laki. Yang udah nikah itu? Masuk RSJ. Nah, bokap gue otomatis nanya dong, kok tiba-tiba masuk RSJ nih, kenapa gitu kan. Gejala awal sama kayak bokapnya bang, yang udah meninggal. Ya ampun. Bibirnya sama begitu tuh. Bokap gue nanya, kok tiba-tiba kayak gini. Ternyata dia tuh ngamuk-ngamuk bang. Jadi terus kata bokap gue tuh kayak ibarat nanya ke tante gue tuh kenapa gitu kan. Ternyata tuh anaknya dia tuh kayak ngilmu bang. Mau naikin ilmu gitu. Anaknya yang itu yang laki. Karena gak kesampean jadinya agak konser lah ibarat kayak gitu. Masuk RSJ bang. Itu dia mukulin anaknya sampai hampir mau meninggal. Anaknya. Padahal belum 5 tahun. Anaknya dia. Masukin RSJ. Anaknya si tante lu ini? Enggak, anaknya tante gue itu kan udah nikah tuh. Punya anak. Iya anaknya dia ini ya? Anaknya dia tuh kayak dipukulin sampai hampir meninggal. Umurnya belum 5 tahun bang. Ya ibarat balita lah. Buat kayak gitu kan. Sampai dijahit di sininya nih. Anaknya dia. Ditanya bokap kenapa katanya gitu. Ya anaknya dia tuh tante gue ngomong kan. Maksudnya tuh dia udah bingung kali kan mau minta tolong sama siapa. Laki udah gak ada. Ya kan. Otomatis ke bokap gue anak paling pertama lah ibarat gitu kan. Masuk RSJ udah tuh gak ada kabar lagi kan. Habis kayak gitu, balik lagi ke anaknya tante gue yang cewek. Dia tuh 6 kali ada yang mau ngelamar nikah. Kelima cowok yang mau ngelamar nikah, setiap keluar dari rumahnya dia, itu nggak jadi. Ya karena kan ini bibirnya masih bukan masalah itu bang. Si cowok yang mau ngelamar anak tante gue, itu ngeliat nin gue bang. Nin gue matanya tuh kayak melotot. Tapi tuh kayak ada keluar darah di sini. Pada bilang begitu bang. Dan semua cowok ini tuh ngomong sama, soalnya kan bokap gue kan mungkin kena anak pertama kan, dia nanya dong, kenapa nggak jadi ngedatengin ke rumahnya. Sama bang, ngeliat gue itu lagi ngeliatin mereka. Jadi setiap misalkan ada cowok datang nih satu sama keluarganya, ini si cowok, nin gue tuh di situ bang. Oh gitu. Nah, di sebelah nin gue itu ada kuntilanak yang tinggi itu. Oh gila. Masih ada loh dia? Masih ada bang. Kuntilanak yang tinggi 1-5 tuh mereka ngebatalin bang. Nggak mau jadi nikah sama anaknya tante gue. Akhirnya ada tuh yang ke-6 bang. Dia tetap kekeh mau nikahin anaknya tante gue. Keluar dari situ nggak ada 500 meter kecelakaan bang. Innalillahi. Satu mobil tuh keluarganya dia, tapi yang meninggal cuma dia doang. Wah. Yang mau nikahin anaknya tante gue doang. Tapi yang meninggal. Anak tante lu selamat? Ya masih kayak begitu, mukanya stroke kayak bapaknya. Tapi selamat ya? Selamat, dia masih ada di rumah. Cuman lakinya yang mau nikahin dia tuh yang ke-6 itu, karena dia tetap, ya udah nggak apa-apa, maksudnya kayak dia ngelihat bang nin gue sama kuntilanak itu. Jadi sebelum kecelakaan itu tuh nyokapnya dia tuh nelpon bokap gue bang. Anak aku tadi lihat pas di rumah ada nenek-nenek sama kayak kuntilanak ngeliatin dia.
Posisi mata si nenek-nenek itu tuh merah kayak keluar darah. Awalnya tuh anaknya dia tuh nggak mau bang, cuman karena dia mungkin ya niatnya ibadah lah, ibadat kayak gitu mau nikahin anak orang kan, ya udahlah nggak mau setengah-setengah gitu kan. Keluar dari rumah belok itu kan jadi kayak rumah nin gue tuh depannya langsung jalan raya gede bang, jadi kayak nggak kampung-kampung banget sih sebenarnya. Keluar dari situ jarak nggak ada 1 kilometer lah kecelakaan, ditabrak. Itu kan deket belokan ke daerah apa ya, kayak orang kirim barang dari luar negeri itu kayak trontonnya tuh ditaruh di situ gitu kan. Pas dia laju cepet dari arah sini tuh kepalanya tronton lewat bang. Dia lagi kenceng, kepala tronton tiba-tiba lewat, langsung bang. Posisi yang si anak laki yang mau nikahin dia tuh duduknya di depan. Dia nyetir dia. Kegencet, sininya patah, kebelah bang. Lu ibarat ngerti gak sih kayak perut kesayat gede, kayak ususnya tuh mau keluar. Tapi yang luka dia doang bang. Padahal di mobil itu satu keluarga kayak nyokapnya, adiknya, apa kakaknya gitu kan. Supirnya itu nggak kenapa-napa bang. Terus habis kayak gitu nggak selang lama tuh anaknya tante gue yang cewek masuk RSJ juga bang. Ya mungkin gara-gara gagal nikah mulu kan, dia kayak jadi depresi lah ibarat kayak gitu kan. Habis kayak gitu tuh tante gue di situ kayak mulai kayak urusan, ya mungkin banyak pikiran kan. Jadi kayak si mata dia yang bawah tuh kayak udah ngejorok ke dalam lah ibarat gitu kan. Iya, 2 anaknya masuk RSJ ya. Iya, dua-duanya. Terus habisnya lakinya udah meninggal gitu kan. Udah tuh akhirnya gue tuh nemenin tante gue bang. Karena nyokap gue mungkin kasihan kan. Posisi itu juga kayak sekolah gue kan tinggal nyebrang doang kalau dari rumah nin gue kan. Ya udahlah nggak apa-apa, gue tinggal sama tante lah, maksudnya nemenin gitu kan. Nemenin sehari, 2 hari kemudian tuh tanahnya nin gue tuh udah kejual bang. Jadi bagian rumah depan nin gue tuh udah dijual ternyata sama tante gue. Ya elah. Keluarga gue ada yang tahu, adik-adiknya, kakaknya tuh kan bokap gue tuh. Gue nggak tahu kok itu tuh ternyata lahan depannya tuh udah dijual sama tante gue bang. Dijual. Udah kan. Jadi kan yang kayak sisa kan kayak setengah dari kamar mandi ke belakang kan. Sama si jalan yang di kayak didonasiin buat jalan orang lalu lalang lah ibarat gitu sama nin gue kan. Ternyata tuh bagian depannya udah dijual bang. Kok gue kaget tuh. Maksudnya duitnya kemana nih? Maksudnya kayak anak-anaknya nggak dikasih tahu. Otomatis kan kayak nenek gue yang dari bokap itu kan anak tunggal nih. Maksudnya emaknya kagak dikasih tahu kalau misalkan tanahnya nin gue tuh udah kejual gitu kan. Nenek gue dari bokap tuh nggak tahu bang udah dijual. Udah dijual kan otomatis kan semuanya disekat nih. Iya dong. Ya disekat kan, disekat dari tengah ke depan tuh udah disekat nih, kayak dikasih kayak asbes gitu, kayak seng-seng kayak begitu kan udah di pembatas kan, gitu kan. Otomatis kan dari situ kayak keramaian depan tuh udah nggak nyampe ke belakang lagi. Nah di situ mulai gue yang tinggal berdua sama tante gue, tuh gue mulai ngerasa takut bang di situ. Tuh posisi gue kelas 6 lah, udah mau masuk SMP kan. Tuh gue libur panjang bang, tapi gue tetap tinggal sama tante gue karena ngerasa dia kan sendirian lah, kasihan gitu kan. Setiap jam 12:30 malam di kamar tante gue tuh berisik bang. Gue nggak tahu dia ngapain lah segala macam ya, gue nggak ngerti gitu kan. Cuman ke kamar itu nggak boleh dimasukin sama orang lain kecuali dia sama lakinya. Anaknya juga nggak boleh masuk bang. Lakinya kan juga udah meninggal. Nah posisi di situ gue kan kayak namanya liburan kan kayak bangun siang nih, jadi malamnya kan susah tidur nih, ya. Gue iseng-iseng tuh bang nonton di ruang tengah. Ada anak kecil bang lari-lari di belakang TV. Jadi itu kan kayak pintu, di sini jalan ke dapur kan, tinggal lurus doang nih sampai ke dapur kan. Ini ruang tamu bang, TV di sini. Otomatis kan TV di sini, jalan buat ke dapur kan di belakangnya kan. Anak kecil bang lari-lari bertiga. Posisi pas itu kan gue cuma tinggal berdua sama dia. Iya. Sedangkan anak dia yang cewek kan udah di RSJ bang. Iya. Situ lari-lari, itu sekitar jam berapa ya? Jam 2. Anak siapa sih yang lari-lari bang? Bertiga nih anak kecil lari sampai ke kamar mandi. Gue nggak gubris tuh. Udah gue di situ juga udah takut lah ibarat kayak gitu kan. Ya anak bocah SD gitu kelas 6, meskipun udah ngerti kan juga mikir-mikir bang kalau mau ngikutin sampai ke kamar mandi kan. Iyalah. Posisi gue di situ di kamar mandi udah ngeliat si kuntilanak gede itu kan. Anak itu lari ngelewatin kamar tante gue.
tante gue di situ kayak berisik lagi bang. Tapi berisiknya dia ngomong, gue nggak tahu dia ngomong apaan. Bukannya dia kayak komunikasi tapi nggak tahu sama siapa ya, lagi ada conversation di dalam ya, kamar jadi itu. kayak dia ngomong ya yang ngerti cuman dia doang sama entah itu sosok apa kayak gimana yang lagi komunikasi sama dia nih. Tapi lu dengernya suara dia doang ya? Suara dia doang, nggak ada suara lain. nggak ada. Dan pas di situ dan posisi kamarnya dia itu redup bang. Jadi pakainya tuh pakai lampu yang kuning. Lu tahu kayak buat anak ayam itu, pakai lampu begitu bang. Jadi kan otomatis yang di dalam keluar meskipun luar gelap nggak bakalan kelihatan dong ke dalam. Ya. Gue cuman kayak ngeliat kayak dari bayangan tante gue tuh kayak lagi gerak tangan kayak gini doang. Tapi gue nggak tahu dia lagi ngapain. Ya gimana gerakannya? Ya pokoknya tuh kayak begini, terus begini lagi, gini lagi bang. Gue nggak tahu dia lagi ngapain. Cuma posisi dia kan kayak ngomong, tapi gue nggak tahu dia ngomong sama siapa. Kayak entah itu baca mantra atau dia ngobrol sama orang kan kita nggak tahu. Dan setahu gue di situ gue tinggal berdua. Karena gue tuh disuruh nyokap, ya maksudnya temenin tante kasihan sendiri gitu kan. Habis kayak gitu tuh pas dia begini tuh, gue ngeliat kayak, ya kan kayak dari pintu nih, kan kayak ada bawahnya nih bang. Celahnya. Orang jalan-jalan terus bang, kayak banyak orang. Wah, gila bayangan ya? Iya, muncul kayak banyak orang. ya? Posisinya gue nonton lampu ruang tamu gue matiin bang, karena gue kan posisinya biar gue nonton gue sampai ketiduran nih. Iya. Ibarat kayak gitu, kalau gue tidur di kamar kan gue bisa tidur dong, ya kan? Karena mikir yang aneh-aneh nih, gara-gara tadi lihat anak kecil lah, kamar mandi ada kuntilanak yang tinggi tuh, gue gitu kan. Mikir gue nonton di ruangan tengah, biar gue sampai ketiduran nih, gitu kan. Malah dikasih lihat begitu bang. Pintu kalau dalamnya terang, luarnya gelap kan otomatis kelihatan bang bayangan. Iya, keluar bayangannya keluar. Banyak bang. Pas tau gue di dalam itu cuma tante gue doang. Tante gue doang gitu. Gue mikir situ, udah bener-bener takut tuh bang. Matiin TV, gue masuk kamar bang. Di tembok, duk. 3 kali. Gue bilang gini. Mana nih? Jadi kan kamar gue yang gue tempatin sama kamar tante gue yang lagi nggak tahu ngapain tuh sebelahan bang. Gue bilang, tante, aku mau tidur. Tante gue nggak jawab bang, diem. Sempet berhenti sunyi tuh, paling cuma 2-3 detik lah. Ada lagi bang, tapi itu kayak posisi bukan tembok lagi yang digini, lantainya bang. Kayak apa orang gendut banget, kayak langsung dek gitu. Gila. Di posisi kan ya namanya zaman dulu ya pasti kan ada lampu-lampu kayak apa namanya kayak masih pakai minyak lah ibarat gitu kan. Lentera. Ya, nenek gue kan masih pakai begituan tuh bang. Ya nggak tahu hemat listrik apa emang dia senangannya begitu kan. Itu getar bang, dek gitu. Jadi kayak si lentera di sini nih pindah ke sini, gara-gara ada guncangan kayak gempa gitu. Iya kayak getar gitu ya. Kayak gitu. Posisi itu udah jam hampir 1:30 malam. Itu posisinya dari jam 12 bang kayak begitu tante gue. Sampai jam 1:30 tuh masih begitu. Wah. Itu posisi gue udah nggak tahu kayak gimana. Akhirnya gue kerekupan bang pakai selimut, bantal beginiin. Biar gue nggak bodo amat lah ibarat kayak gitu kan. Gue mau pulang juga ngelewatin kebun dulu. Iya. Ya kan? Yang lampunya cuma sebiji doang gitu kan. Malah lebih horor gue kalau lewat kebun jam segitu kan. Mikir udah gue tidur aja bang di situ bang. Pagi-pagi gue bangun jam 6. Tante gue duduk di depan TV tanpa ekspresi bang. TV nih gini dong, nggak ada ekspresi sama sekali bang. Gini dong. Gue bilang kan, Tan, tumben udah bangun. Dan setahu gue dia bangun tuh jam 8 sampai jam 9 pagi bang, baru bangun. Jam 6 dia udah bangun depan TV kayak gini dong. Mukanya muka kosong, lu ngerti kan bang? Muka kosong bang. Pasti dia cuma berdua bang. Saya Tan, tumben bangun pagi jam 6. Nggak jawab bang. Diem aja deh. Diem. Tante gue nggak jawab, otomatis gue ke kamar mandi dong. Ya gue mau minum, sekalian mau mandi. Tante gue ada di kamar mandi bang. Weh, yang tadi siapa? Tante gue baru keluar dari kamar mandi bang. Gue diem bang, nggak tanya sama tante gue. Bukannya tante kayak ada di depan TV, gue nggak tanya bang. Karena gue udah mikir, terus tadi yang duduk siapa? Oke. Itu posisi
ke kamar mandi sama ke yang ruang TV sejajar nggak sih? Enggak ya? Ya karena kan jalannya kayak gini. Ruang TV sebelah sininya. Okay. Jadi kayak ketutup TV-nya gitu sama buffet. Ya orang zaman dulu kan suka ada pajangan-pajangan kayak Gucci segala macam. Disekat gitu ya. Disekat buffet ya. Tante gue keluar bang dari kamar mandi. Nanya, kamu mau mandi apa mau sarapan? Tante gue yang dari kamar mandi nanya bang begitu. Ya ampun. Sedangkan gue udah tanya sama tante gue yang di depan TV. Tan tumben bangun jam segini. Tuh gue langsung kayak keringet dingin, ngerti gak sih, kayak takut banget gitu bang. Udah gak karuan gue mikir kayak gitu. Tapi bajunya sama ya? Sama bang. Sama persis. Tante gue tuh sering banget kayak dicepol belakang. Sama juga ya? Iya sama. Habis keluar kamar mandi gue balik lagi bang ke kamar. Itu kan pas udah gue ketemu tante gue yang di kamar mandi tuh bang, gue langsung lari ke kamar mandi. Abis dari toilet tuh langsung balik kamar lah. Gue berharap tuh kayak pagi tuh cepet si matahari turunnya, naiknya gitu kan. Biar gue tuh bisa cepet-cepet balik ke rumah. Gue kebangun tuh jam 9 pagi bang. Tante gue gak ada. Tante gue gak ada di rumah. Maksudnya kan gue ninggalin rumah kosong kan juga gak mungkin lah. Takutnya ada orang masuk apa gimana gitu kan. Gue tungguin tuh tante gue sampai jam 8 malam. Itu masih belum balik bang. Jam 5 sebelum maghrib. Itu ada yang ketok-ketok lagi bang. Posisi gue di rumah sendiri. Dan setahu gue, tante gue tuh kalau pergi tuh pasti bawa kunci duplikatnya. Jadi nggak perlu ngetok kan? Nggak perlu ngetok rumah gue. Ya. Dan posisi kunci di pintu udah gue cabut. Karena gue kan kebiasaannya kan begitu kan. Jadi kalau misalkan ada orang keluar dari rumah bawa kunci sendiri tuh, kunci yang di dalam rumah harus dicabut. Biar kunci luar bisa masuk. Nyokap gue pernah ngomong, kalau misalkan mau maghrib, entah itu ada siapapun yang mau datang, gak usah dibukain pintunya. Itu gue buka bang, pintunya. Gue buka pintunya, pas banget 5 menit mau maghrib, ada yang nangis bang. Otomatis kan gue di situ kayak nggak berpikiran buruk lah. Gue dengerin tuh, suara nangis dari mana nih? Awalnya tuh dari kamar tante gue, cuman nggak bisa dibuka, gara-gara dikunci sama dia. Pindah bang yang nangisnya kamar mandi. Gue kamar mandi, yang gue temuin kayak cewek, mukanya rusak sebelah bang. Gila lu nyamperin itu kok. Gue nyari bang, karena gue pikirnya kayak takutnya tante gue nih udah balik gitu kan. Gue kan posisi kan di situ dari siang ke sore kan diem di kamar bang. Iya. Karena gue kan udah takut nih diem di ruang depan kan, gara-gara yang ketemu tante gue nggak ada ekspresinya itu kan. Jadi gue diem di kamar bang. Gue keluar dari kamar tuh gara-gara ada yang ketok pintu. Gue buka ternyata nggak ada siapa-siapa kan. Ada yang nangis. Pertama di tante gue, ada kamarnya nih. Gue bukan nggak bisa kan. Nangisnya pindah bang ke kamar mandi, ada sumurnya. Otomatis kan gue di situ berpikir mungkin tante gue lagi nangis nih, ada masalah apa gimana kan. Iya. Gue datengin tuh sumber suaranya bang. Gue cari-cari ternyata tuh di dalam sumurnya. Jadi bukan di pinggiran sumurnya lagi, di dalamnya. Ada cewek. Jadi dia ngedengak ke atas. Posisi badan di bawah nih bang. Tapi ngedengaknya tuh lu ngerti kayak nggak ada tulang tenggorokan, kayak udah bener-bener kayak ke belakang banget. Jadi si kepala ini nyentuh sama pundak belakang. Oh, ngeri gila. Dan posisi tuh mukanya rusak bang sebelah. Tuh kayak daging orang kalau kecelakaan kayak keseret muka di aspal, ngerti gak sih? Iya. Kayak kulitnya udah nggak ada ya? Iya. Keluar kayak gini. Dia ngedangak bang ke atas. Posisi gue ngeliat ke bawah. Situ gue udah nggak bisa mau lari langsung, gue nggak bisa. Teriak juga kayak berasa gue udah teriak bang. Tapi gue juga percuma gitu, teriak nggak ada siapa-siapa kan. Nah pokoknya gimana, mikirnya tuh kayak gimana caranya gue bisa keluar dari kamar mandi nih gitu kan. Tiba-tiba tante gue datang bang. Tante gue datang langsung narik tangan gue. Ngomong kayak gini, kan udah dibilang sama mama kamu, kalau mau maghrib ada yang ketok-ketok jangan dibuka. Tante gue ngomong kayak gitu bang. Tante gue yang ditarik tuh bukan tangan apa badan gue, baju gue bang. Tarik gini dia keluar dari kamar mandi. Jadi tuh gue nggak ngerti, kayak nyokap gue seolah-olah tuh tahu gitu kan, kayak ibarat pas maghrib lu nggak usah buka lah kalau ada orang yang mau bertamu, ibarat kayak gitu kan. Ya gue namanya orang kan kayak
takutnya gue nggak dibilang sopan santunnya kurang kan, gue nggak bukain pintu, ya gue buka. Orang posisi di situ gue sendiri, jadi di situ gue diem. Tante gue ngomong kayak gitu, nyokap gue datang. Ya mungkin dikasih tau sama tante gue lah ibarat gitu kan. Nyokap gue bilang gini, kamu udah dibilang kalau di rumah Nin sama tante itu kok ada yang maghrib ketok-ketok tuh jangan dibuka. Mau maghrib sama jam 12:30 malam tuh jangan dibuka. Di situ ya udahlah, maksudnya gue nggak terlalu mikirin lah ibarat gitu kan. Nah, tibanya tuh gue 40 hari, omnya gue itu ya suaminya tante gue itu mau 40 hari juga bang. Dan om gue tuh di ngajinya cuman pas terakhir 40 hari itu. Oh akhirnya di ngajiin ya? Tapi dibarengin sama 40 hari nyanin gue. Di situ gue kira tuh bakal banyak orang yang datang, ternyata nggak ada lagi bang. Sama sekali nggak ada yang datang. Nyokap gue tanya dong, kok nggak ada tetangga satupun yang datang? Ya meskipun rumahnya kayak ini rumah di kebun, rumah lagi gitu kan. Maksudnya seenggaknya kok orang diundang kan pasti datang dong. Entah itu 2 apa 3 orang pasti datang lah ibarat gitu kan. Nggak ada yang datang bang. Akhirnya udahlah, terpaksa ngajiin ya keluarga doang. Nyokap gue pagi-pagi, ya namanya kayak ibu-ibu desa lah gitu kan. Pasti kan kalau ketemu kayak nyapa, ngobrol gitu kan. Gue buat ngomong nanya gitu kan. Kemarin ada tahlilan kok nggak ada yang datang ya bu, bapak-bapaknya. Si ibu-ibu yang ditanya sama nyokap gue, nggak ada yang berani datang bu. Jadi tuh kayak ini halaman rumah nenek gue nih bu, nin gue nih, kebun nih. Ini kan jalan akses di sini perkampungan nih. Di depan aksesnya kayak genderuwo berbulu, giginya keluar, di sini kayak darah masih netes-netes, matanya merah banget. Bapak-bapak yang mau jalan ke situ pulang semua bang. Ya iyalah, ditungguin jadi. Lu kayak ngerti disengaja nggak boleh masuk gimana sih bang? Iya, dijagain. Iya. Jadi alasannya itu keluarga nggak datang tuh bukan gara-gara memang nggak ada undangan, nggak berani ngelewatin situ bang. Iya, karena itu satu-satunya akses ya. Aksesnya itu doang. Pas keluarga gue tahlilan juga, tuh di situ gue kan kayak ibarat gue bantuin nyokap lah, kayak masak segala macem gitu. Kuntilanak yang tinggi itu ada di depan kamarnya tante gue. 3 anak kecil ada di depan pintu. Kuntilanak, 1 kuntilanak, 3 anak kecil. Sama nenek-nenek bungkuk. Ini tuh kayak unta, tau nggak unta? Kan ada yang begini tuh, kayak gitu bang. Dia bungkuk kayak udah hampir 360 derajat. Jadi kepala sama kaki tuh nempel. Nin gue ada juga di situ bang. Tapi posisi dia yang ngeliat kan nyokap gue bang. Nin gue tuh ngeliatin tante gue itu bang. Tapi raut mukanya marah. Pas abis kayak gitu, nyokap gue tuh ngeliat ke gue bang, nyuruh gue pindah duduk sini. Ternyata di belakang gue, kepala bagong itu tuh ada persis di belakang gue bang. Dan itu posisi gue deket ke arah kamar mandi duduknya. Selesai tahlilan, diberesin semua tuh bang. Nyokap gue nggak berani ke kamar mandi bang, buat bersih-bersih yang kotor gitu. Kayak bekas sajian gitu kan, dia nggak berani langsung cuci piring di kamar mandi kan, gara-gara si sumur itu. Bokapnya ngomong, ya udah besok pagi aja dibersihin lah ibarat gitu kan. Pagi-paginya udah bersih bang, piringan kotor itu yang ada di kamar mandi itu udah bersih semua. Tapi nggak ada yang denger sih siapa yang nyuci gitu tuh, nggak denger bang. Tau-tau udah bersih aja semua. Nggak lama dari situ, anaknya tante gue yang di rumah sakit jiwa yang laki nih meninggal bang. Yang laki? Ya. Innalillahi. Gara-gara katanya dia tuh sering ngejedotin kepalanya ke tembok. Wah. Sampai pecah. Di RSJ itu? Ya. Dia kan sempat sembuh tuh. 3 hari keluar kan. Mukulin bininya. Masuk lagi ke RSJ. Sebelumnya anaknya dipukulin. Ya. Masuk RSJ. Keluar bininya kena. Dipukulin. Masuk lagi RSJ. Dilotin palanya. Ya. Sampai pecah kepalanya bang. Jadi tuh bang kayak pas tante gue berisik itu tuh kan ada bunyi tembok tuh 3 kali. Terus ada yang ngehentakin lantai juga kan. Terus sampai
lampu di meja tuh geser kan. Pas dari situ tuh nggak lama 2 hari, itu tuh gue lagi tidur. Gue kayak nggak tahu itu gue bangun atau memang kayak gimana, gue nggak ngerti, kayak rep-rep gitu bang. Tapi tuh kayak berasa nyata banget. Kayak di situ tuh gue melek ngeliat ada si kuntilanak yang tinggi itu di atas gue bang. Di atas gue yang lagi gue tidur. Jadi gue tidur terlentang nih. Iya. Namanya orang zaman dulu selimut kan pakai kain jarik tuh. Oh iya. Ya, pakai kain jarik tuh cuma sebatas sampai dari kaki ke pinggang gue. Sebenarnya gue takut tuh pakai kayak begituan kan. Gue pakai, terus gue tuh kayak entah itu gue beneran sadar apa enggak, tapi di situ tuh kayak berasa nyata banget bang. Si kuntilanak itu di atas gue, tapi nyekek bang. Nyekek gue. Nggak selang gue dari kejadian ngeliat si kuntilanak itu, gue sakit bang 3 hari. Batuk darah bang 3 hari. Ternyata tuh sebelum anaknya tante gue, harusnya tuh gue dulu bang yang dijadiin tumbalnya. Oh, harusnya lu dulu nih sebelum anaknya tante lu yang cowok itu. Iya, ini kan dari omnya nih, dari om gue. Harusnya gue dulu. Kan Nin, om gue. Harusnya gue dulu baru ke om gue yang di rumah sakit jiwa itu. Cuman gara-gara ya mungkin Nin gue masih di situ mulu bang. Jadi kayak Nin gue tuh kayak tetap kayak ngelindungin gue gitu. Jadi itu yang kena ya anaknya om gue itu. Harusnya gue di situ bang. 3 hari soalnya gue tuh batuk darah bang. Dan di situ udah di rumah sakit. Gue tuh nggak ada sakit apa-apa. TBC apa segala macam nggak ada bang. Kayak udah di kayak medical check up itu kan kayak ronsen segala macam tuh nggak ada sakit apa-apa. Di situ kan abis kayak gitu kan tiba-tiba tante gue tuh ngalamin gejala yang sama kayak lakinya. Oke, tante lu nih sekarang nih. Bibirnya ke kiri atasnya, kanannya ke bawah, bawahnya ke kanan. Tapi dia bisa ngomong setiap jam 1 malam. Lancar tuh ngomongnya bang. Jam 1 malam doang ya. Tapi? Sampai jam 1:30. Oh, setengah jam doang? Iya. Tante gue cuma ngomong gini, tolong buangin semua. Habis ngomong kayak gitu, balik lagi bang, bibirnya nggak bisa ngomong. Tolong buangin semua? Ya. Maksudnya gue nggak tahu lah, maksudnya dia ngomong kayak begitu tujuannya apa, gue kan nggak ngerti ya. Lu buangin semua tapi itu nggak jelas, buangin itu buang apanya gitu. Bener. Kan gue nggak ngerti, tolong buangin semua. Gue mikir, gue bilang sama nyokap, mah tante cuma bilang buangin semua. Nyokap gue juga bingung, buangin apaan sih, soalnya kan nggak ada yang tahu di kamar dia ada apaan bang, ya kan. Kayak di rumah ya namanya nyokap kan kayak kejama semua lah buat beres-beres gitu kan. Jadi buang apaan sih gitu kan ngomong. Udah tuh gue nggak terlalu sama nyokap, gue nggak terlalu gubris lah ibarat gitu kan. Buang apaan sih, udah biarin aja lah gitu. Mungkin lagi gue pakai gimana gitu kan. Jadi itu ibarat dibilang sakit stroke kan biasanya orang nggak bisa jalan ya. Jadi dia stroke kayak cuman mukanya doang bang. Dan itu pun jam 1:30 sampai jam 1:30-2 tuh dia bisa ngomong. 1:30 balik lagi begitu gitu kan. Pas tante gue ngomong kayak gitu, karena nyokap gue nggak terlalu gubris ini, kuntilanak itu tuh datang ke rumah nyokap gue bang. Ke rumah lu sekarang? Iya. Gila. Padahal posisi itu ya 1 kilometer lumayan jauh lah ibarat bang. Apalagi space-nya kehalang sama kebun gitu kan. Kebunnya Nin gue itu. Datang bang ke rumah. Posisi di situ nyokap gue tuh kayak masih ada anak kecil, adik gue nih yang ketiga gitu kan. Ya masih bayi, yang namanya bayi kan peka begituan ya bang. Dari jam 10 sampai jam 1 adik gue tuh nangis bang. Nggak berhenti. Sampai kayak abis selesai nangis tuh dia kayak dehidrasi beneran gitu bang. Bayi gitu kan. Nangis. Abis kayak gitu nyokap kayak udah jangan ganggu gitu kan. Soalnya kan ari-arinya adik gue tuh ditanamnya di belakang rumah. Ya takutnya dijailin sama makhluk begituan, apa kendus apa gimana gitu kan, nggak ngerti kan. Dan nyokap gue tuh kayak nggak berani ngelihat keseluruhan. Jadi tuh jadinya kelihatnya kayak dari setengah ke atas, tapi dari bawahnya tuh nyokap gue nggak lihat. Si kuntilanak itu cuman kayak datang ngebikin adik gue nangis terus. Nyokap di situ tiba-tiba tuh ngeblank katanya. Tapi si kuntilanak tuh kayak ngedeketin adik gue bang. Oke. Jadi yang tadinya di depan pintu, jadi ada di sebelah kasur bang. Tempat dimana adik gue tuh tidur. Adik gue berhenti nangis jam 2.
baru berhenti tuh bang. Besokannya panas dia badannya. Adik gue ini nelfon lah bokap gue, bokap kan itu kayak cerita segala macam, didatengin adik gue sakit gitu kan. Bokap gue pulang bang. Terus habisnya kayak gitu tuh langsung datang ke rumah tante gue, bawa ustadz. Oke, baru bawa ustadz ya. Soalnya tuh kayak sampai datang ke rumah gitu bang. Oh iya. Iya kan? Maksudnya kalau lu mau kayak mau ngurusin ya udah rumah tante gue aja gitu, gak usah sampai datang ke rumah lah ibarat. Apalagi kan kayak ngeganggu keluarga kan ibarat kayak gitu kan. Bokap gue datang itu posisi dia dari Jawa Timur lah, pulang nyampe sekitaran Badung itu sekitar jam 2 pagi bang. Tapi dia posisi udah bawa ustadz dari kampungan situ gitu kan. Datang ke rumah jam 3, ustadznya ngomong, keluarga kamu jangan ada yang datang ke sini lagi. Keluarga bokap gue. Oh, keluarga bokap. Ya. Berarti termasuk lu nih. Ya. Jadi kan posisi si kuntilanak ke situ sebelumnya gue udah pulang bang. Karena gue bawa baju. Ganti lah ibarat gitu kan. Kuntilanaknya ngikutin gue katanya ke rumah. Oh gitu. Gara-gara gue habis dari rumah tante gue. Ya. Ustadznya bilang gini, keluarga kamu jangan dulu ada yang datang ke rumah ini. Ini rumah udah jadi sarang. Dia bilang gitu ya? Sarang bang. Bokap gue bingung, lu sarang apaan sih gitu kan. Ya pokoknya jangan dulu datang ke sini selama 2 hari. Jadi si ustadz itu kayak ibarat kayak ngebersihin selama 2 hari bang. Anaknya tante gue yang di RSJ itu kan udah balik tuh. Kena bang. Gila juga dia bang. Gila. Anaknya tante lu yang cewek? Kan yang cowoknya udah mati nih. Iya. Gara-gara ngejedotin palanya. Anaknya yang cewek kena juga bang. Jadi dia tuh nggak pernah dikeluarin dari kamarnya dia. Terus? Sama tante gue. Dan anaknya yang cewek itu pulang, bokap gue tuh nggak tahu. Oh. Nggak tahu kok anak ceweknya yang di RSJ itu udah balik. Posisi pulang, tangannya udah nggak bisa gerak. Patah bang dari sini. Oh. Jadi kalau lu giniin tuh kayak nggak ada tulangnya. Kayak gitu, kayak boneka digini-gini kan lemes tuh. Iya. Sama bang kayak gitu. Bisa sih. Gue juga nggak tahu bang. Soalnya kan di situ posisi juga ternyata tuh sempat berisik juga karena mungkin gue udah ketiduran atau gimana, gue nggak tahu kan. Di situ ternyata tuh anaknya yang cewek tuh sering ngamuk. Tapi gue nggak tahu ngamuk gimana kan. Posisinya kan kayak kamar gue kan paling depan nih. Ke halang sama tante gue. Terus di yang sebelahnya tuh kayak sebenarnya tuh ada musola bang di situ, tapi nggak pernah dipakai. Space sama musola, baru kamarnya anaknya tante gue yang cewek. Jadi kan nggak begitu kedengar kan. Dan posisi tuh rumahnya tuh kayak kedap suara. Ini mungkin karena pakai entah itu beton, kalau enggak tuh kayak batu bata merah tuh kan, maksudnya kan nggak terlalu kedenger nih kan. Paling yang ngegema di ruangan doang kan. Pas balik kayak gitu, bokap gue kaget bang. Dibuka pintu kamarnya anaknya tante gue tuh bau busuk. Padahal di situ tuh kayak ibarat ya dia pipis sama buang air besar juga nggak di kamar gitu kan. Baunya kok bisa sampai segitu gitu kan. Tapi posisi muka masih sama. Si bibirnya masih tetap kayak gitu kan. Tapi pandangannya kata bokap gue tuh udah kosong. Dan ternyata tuh sampai umurnya yang terakhir gue ketemu tuh tahun 2017-18 lah. Belum lama ini ya. Gue terakhir ketemu tuh. Itu belum nikah. Dan yang tadinya rumahnya mau dijual tuh sampai sekarang belum laku bang. Sampai sekarang loh? Sampai sekarang. Waduh. Pokoknya itu posisi pinggir jalan lah ibarat gitu kan. Pinggir jalan raya ya. Ternyata kenapa mulai adanya si kuntilanak itu? Ternyata tuh suaminya tante gue tuh ada perjanjian bang. Perjanjian yang begitu. Kayak pesugihan gitu ya, perjanjian sama setan ya. Yang harusnya numbalin anaknya, karena mungkin dia udah sayang sama anaknya, dia nggak mau numbalin. Akhirnya kena sama dia sendiri. Ditambah yang harusnya warisan itu dibagiin dari nin gue. Kan nenek gue kan nggak mau, ya udahlah maksudnya dikasihin ke cucu-cucunya aja lah, ya kayak bokap gue, tante gue gitu kan, yang tante gue yang ini nih. Itu harusnya dibagiin, diembat semua sama tante gue bang. Jadi haknya yang harusnya dibagiin diambil semua sama tante gue bang. Ada berapa bersaudara tadi, sorry? 4 ya? Ya, jadi bokap, tante gue ini sama 2 adiknya. 2 adiknya ini di mana? 2 adiknya tuh nggak terlalu ikut campur karena beda ayah.
Oke. Ya. Jadi kan yang campur bokap gua, tante sama adiknya yang satu nih. Karena satu ayah sama bokap. Dari situ bang ternyata. Jadi berawalnya dari lakinya tante gue yang ikut perjanjian sama tante gue yang nggak ngasih hak warisan. Makanya kenapa nin gue itu selalu ada gara-gara itu bang. Ternyata nin gue yang pertama ditumbalin. Makanya dia selalu ngomong harusnya punya 2-3 hari lagi dia buat pamitan sama ya segala macam lah ibarat gitu kan. Ya ampun. Tapi ternyata malah hari itu diambil. Jadi di hari nin gue meninggal itu harusnya anaknya dia yang cewek yang meninggal bang. Tapi karena om gue itu nggak mau anaknya diambil, nin gue yang kena. Gue tahu itu gara-gara tante gue kan mungkin ya udah kehilangan banyak lah gitu kan, kayak warisan juga nggak jadi apa-apalah ibarat gitu kan, yang seharusnya hak orang tapi diembat semua sama dia kan. Yang namanya warisan kalau nggak seharusnya dimilikin kan nggak bakalan jadi benda, mulu mau kayak gimana pun berusaha ya tetap aja begitu gitu kan, gagal terus gitu kan. Entah dia bikin restoran gagal terus, kayak rumah mau dijual juga sampai sekarang belum kejual gitu kan. Dan itu mulanya gue tahu dari bokap bang. Tahu gara-gara dari bokap tahu dari tante gue sendiri yang ngomong. Tahu tante lu akhirnya ngaku nih. Ngaku. Kenapa dia kok bisa ngaku? Karena dia udah sakit juga bang. Iya udah kena. Oh iya udah miring gitu ya. Udah sakit juga dia bang. Kayak mungkin dia ngerasa kayak udah nggak lama lagi, jadi dia kayak yaudah nih gue jujur semua nih. Kapan kasih tau? Baru-baru ini apa udah lama? Terakhir bokap ketemu tante gue itu 2017 kayaknya. Ya, belum lama ini berarti. Tapi sampai sekarang keluarga gue juga nggak pernah ketemu tante gue itu. Tante jadi masih udah di rumah itu tapi nggak tahu. Oh udah nggak tahu. Nggak tahu. Bokap juga udah nggak mau ke sana. Ya karena udah dibilangin Ustadz. Ya. Seketurunan lu nggak ada yang boleh ke sana ya. Iya. Jangan ke sana ya. Seketurunan lu nih. Keturunan dari bokap ke lu sampai ke bawah. Sampai saya ngomong kalau benar-benar di sana udah habis, baru boleh datang sono. Tapi gue nggak tahu habis tuh habis apanya gitu kan. Gue nggak ngerti gitu bang. Oke, ini gila banyak pertanyaan nih. Buat masih menjadi tanya-tanya dari tadi nih. Gue mau motong gak enak karena lu cerita masih enjoy banget segala macam. Mungkin gue mau nanya-nanya ya. Oke, hubungannya sama tante lu nih apa? Yang waktu lu denger dia kayak ngomong terus kayak tangannya diangkat itu ngelanjutin gimana? Om gue bang. Oh ngelanjutin. Kalau dia nggak mau ngelanjutin ya dianya yang diambil. Astagfirullahaladzim. Kayak gitu. Jadi karena dia tuh kayak mau nggak mau ya dia ngelanjutin. Gue kaget tadi lu bilang om lu, gue kira tante lu dari tadi. Gue udah pahamnya tuh tante lu yang ini pasti tante lu yang ngelakuin nih. Padahal enggak. Om lu yang ngelakuin. Ya mau nggak mau kalau om gue nggak ada yang nerusin siapa sih? Yang paling bininya. Kayak gitu. Iya baru taunya pas sudah meninggal itu. Iya. Pas sudah meninggal itu kan baru taunya. Dan ternyata tuh pas lakinya sakit tuh kan nggak boleh ada yang masuk ke kamar. Ternyata di situ tuh si kuntilanak yang tinggi sama genderuwo tuh ada di kamar bang katanya. Sampai sekarang lu nggak tahu kabar tante lu dan anaknya yang cewek? Enggak. Tapi masih hidup kan harusnya? Kurang ngerti juga sih. Gue nggak pernah. Soalnya kan pas dari situ kan gue kayak udah lulus sekolah kan gue udah nggak tinggal di situ lagi. Oh dan keluarga juga udah lost contact. Udah ya? enggak. Iya, udah mulai udah benang merahnya udah ketahuan sebenarnya semuanya ya dari gitu. Lu ngelakuin itu, nin lu korban, lalu anaknya yang cewek mau diambil dia nggak mau, akhirnya dia sendiri yang jadi korban, lalu kedua anaknya yang cowok yang jadi korban. Meninggal. Iya, sampai ngejedotin kepala kan itu dia ngomongnya jangan sakit. Nah ternyata itu dia bukan ngejedotin sendiri bang. Tapi rumah yang udah terlanjur dijual itu sebelum anaknya yang cowok meninggal ya, itu aman aja? Enggak. Itu kan jadi kayak material gitu kan bang. Oh jadi material? Mereka tuh kadang sering nyium bau bangkai. Oh. Dari belakang, dari rumah tante gue ini. Oh sekarang jadi material kan? Oh karena di pinggir jalan ya? Jadi kan yang kejual kan cuma setengahnya aja kan. Nah ternyata tuh yang depannya yang jadi material tuh ya kayak begitu. Kadang ya sama bang durasinya. Jam 1:30 mereka ngedenger ada yang berisik. Oh iya. Pagi-paginya bau bangkai. Ya, pagi-paginya bau bangkai. Terus maghrib ketok pintu. Iya. Wah gila serem sih. Kayak gitu tiap hari. Rumah sengketa nih kacau. Lu tahu infonya nggak om lu nih ngelakuin ininya di mana gitu asal mulanya nggak tahu ya? Dia pergi kemana? Nggak ngerti sih. Karena si sosok genderuwo dan kuntilanak ini kan nggak tahu datang dari mana nih. Nggak ngerti. Ya mungkin karena si kuntilanak itu datang kan karena om gue nggak mau ngasih tumbal anaknya bang. Oh iya dan bobo pala babi ya. Ya dan ternyata tuh pala babi tuh palanya om gue.
Itu kan setelah gue ngeliat itu kan 3 hari kemudian om gue meninggal. Ah gila. Ternyata yang pas gue ditepuk sama nyokap gue juga ngeliat bang. Dan ternyata nyokap gue yang nyokap gue lihat tuh bukan kepala babi itu bang, kepalanya om gue. Nyokap lu sebenarnya udah tahu belum sih dari awal ini tuh nggak beres? Tapi dia nggak ngasih tahu lu atau nggak ngasih tahu? Ngerasanya bokap? Tuh gara-gara nin gue selalu datang di mimpinya nyokap gue. Oh dari situ aja pure ya? Emang nggak tahu? Belum tahu. Belum tahu sebenarnya ini kayak tuh pesugihan gimana? gitu. Belum tahu. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Terus berarti sekarang udah lost contact sama tante? Udah. Berarti kalaupun rumah itu kejual, udah nggak peduli lagi ya? Enggak. Keluarga lu ya? Udah bodo amat lah sama rumah itu ya? Soalnya kan kayak dari bokap gue mah kan udah ikhlas lah ibarat gitu kan. Maksudnya kalau misalnya mau ambil ya udahlah terserah gitu kan. Cuman kan yang nggak terima kan adiknya bokap gue yang lain. Oh. Ya cuman dapetnya 5 juta bang. Ya. Jauh banget dari warisan yang harusnya dia dapet kan. Iyalah rumah ratusan iya, harganya. Kok dapetnya mungkin 5 juta doang? Bokap gue mah ya udah ikhlas-ikhlas aja. Cuman kan yang berat kan dari adik-adiknya itu. Iya, mau WMR Jakarta aja kalah. Iya makanya. Padahal 5 juta zaman dulu juga sebenarnya gede, cuman kan nggak sesuai sama yang harusnya didapat kan, kayak gitu. Nah sahabat lonceng itu tadi cerita dari Kak Ari tentang rumah sengketa di daerah Bandung. Jadi buat sahabat lonceng ini yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Dan buat sahabat lonceng nih yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa langsung mampir ke Instagram kita di @loncengmisteri, bisa langsung klik aja link yang ada di bio kita itu ya, nanti bakal mengarah ke WA admin kita. Dan yang terakhir gue mau ngucapin banyak terima kasih nih sama Kak Ari. Kak, thank you banget ya udah nyeritain ini, cerita yang epic banget. Ini cerita ini udah izin nggak nama bokap ya? Sudah sih, nggak apa-apa, nyantai aja. Thank you ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama buat gue. Dan katanya tadi ada ini, Kak Ari punya usaha nih, baru ngerintis usaha, buka kafe, buka tempat tongkrongan ya? Iya. Itu di mana Kak? Bisa kasih tahu nggak sama sahabat lonceng? Kali aja ada yang mau mampir nih sahabat lonceng. Itu kan lokasinya di Pasir Putih, daerah sebelum Bedahan, Sawangan. Sawangan Depok. Iya, daerah Depok. Itu namanya BW. Namanya Barudak Well. Barudak Well. Itu di IG-nya ada sih Kak. IG-nya ada, IG-nya apa? Barudak Well juga. Barudak Well juga. Nanti linknya ditaruh di deskripsi. Bagi sahabat lonceng ini yang tinggal di daerah Sawangan Depok atau Depok sekitarnya, itu bisa langsung meluncur ya kalau mau nongkrong. Buka dari jam berapa? Dari jam 4 sampai jam setengah 11 malam sih. Dari jam 4 sore nih sampai jam 11 malam itu bukanya. Jadi kalau yang mau nongkrong bingung mau ketemu Kak Ari, mau nanya-nanya langsung sama ceritanya juga itu bisa langsung hampiri aja. Di situ kan ya? Di situ juga ya Kak Arinya. Iya, daerah situ juga. Jadi ada Kak Arinya langsung di tempat, bisa langsung ke situ. Dan ya akhir kata gue Gilang Ahaditya izin pamit, Kak Ari juga izin pamit. Bye-bye. Habis ke kamar mandi, gue balik lagi bang ke kamar. Balik lagi ke kamar, gue kayak ngedenger tante gue ngomong lagi sama orang bang. Suara apa tadi? Datang bang, sumpah. Enggak bukan jatuh kak. Ada benda yang dijatuhin. Iya, soalnya kedengeran. Jadi tadi kita syuting rame banget suara loh. Iya, udah ada lagi. Tadi ya, ada lagi ya. Kepung. Di pintu sebelah. Oke, ini jam setengah tiga lewat pagi ya, dini hari ya. Tapi tadi 1:30 kan? ini serius ya, ini nggak ada gimmick-gimmick ya, lonceng misteri nggak ada gimmick-gimmickan, nggak ada. Soalnya nggak dengar bukan cuma satu orang soalnya kan. Nggak ada gimmick-gimmickkan anjir. Lihat tuh nama Kak Ali. Gue udah tadi syuting berisik banget. Dari kamar mandi depan. Nggak tahu masuk mic apa enggak ya. Gitu. Apa lagi tuh? Dak duk dak. Banyak yang mampir nggak apa-apa lah. Mampir ya. Yuk, udah jam 3 nih, yuk bisa yuk.